Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan seputar aliran sosial jurisprudensi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Ibnu Wicaksono, Julio Muhammad Adifa, dan Rayhan Armansyah, dan saya sendiri Rio Wisnuaji. Jadi dalam diskusi kali ini kita akan membahas aliran sosial jurisprudensi, yang mana aliran tersebut itu sosiological jurisprudensi itu adalah aliran pemikiran filsafat hukum yang memiliki hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dalam masyarakat dengan masyarakat. Lalu bagaimana menurut pendapat saudara Imam tentang aliran tersebut? Menurut pendapat saya, di dalam aliran tersebut dalam kaitannya dengan masyarakat, yaitu hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sesuai dengan pendapat IDSGJ, sosiological jurisprudensi menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan yang memisahkan secara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran sosiological jurisprudensi ini berbeda dengan sosiologi hukum, berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, di mana perbedaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, sosiological jurisprudensi itu merupakan suatu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Yang ketiga, ada sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat pada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Di samping itu juga disediakan juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Baik, berarti dari dua hal tersebut, sosiological jurisprudensi dan sosiologi hukum dapat dibedakan dari cara pendekatannya, yaitu sosiological jurisprudensi cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Ya, benar. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan sosiological jurisprudensi menganggap keduanya sama pentingnya. Dari pengalaman yang saya baca, aliran tersebut secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Lalu, bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Jadi menurut saya aliran tersebut itu timbul dari proses dialektika antara positivisme hukum dan masa sejarah, karena positivisme hukum itu sendiri kan memandang tiada hukum yang diperintah yang diberikan penguasa, dan sebaliknya masa sejarah itu menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Karena secara singkatnya itu aliran hukum yang telah dibuat itu harus memperhatikan hukumnya yang hidup di dalam masyarakat ataupun living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Lalu bagaimana pengaruh aliran sosiologi jurisprudensi terhadap dalam pembangunan hukum di Indonesia? Seperti misalnya dalam hukum tertulis, jelas dicontohkan undang-undang sebagai hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis di sini adalah hukum adat, di mana hukum ini adalah sebenarnya hanya sebagian kebiasaan yang lama-lamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolatan dan peralihan, yang mana dalam artian hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu hakim harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal masyarakat, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lantas, sekalipun aliran sosial
hierarki dan sosial. Sesuai dengan sosiologi hukum Ehrlich, hampir menjadi suatu dalam garis besar sosiologi umum. Yang kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum dalam masyarakat primitif. Seperti halnya dalam hukum internasional pada zaman adat istiadat dipandang hak sebagai sumber hukum maupun bentuk hukum yang paling penting. Dan yang terakhir, Ehrlich menolak mengikuti logika yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana hanya negara memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Jadi aliran ini lebih mentengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis, tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. Ya, jadi berdasarkan fakta setiap kelompok itu mempunyai data tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara data tertib ini adalah terus-menerus berubah menurut tipe masyarakatnya sebelum mengikuti, yang dimana negara hanyalah merupakan suatu kelompoknya khusus, yang dalam penerapannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat maju yang memiliki data tertib sendiri. Lalu bagaimana peran strategis hukum itu sendiri dalam menegakkan hukum dalam perspektif sosiologi jurisprudensi? Ya, dalam perspektif sosiologi jurisprudensi, pada penyelenggaraan hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran, yaitu teori hukum fungsional. Teori hukum menggunakan teori hukum menurut Roscoe Pound, law is a tool of social engineering, adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mukhtar Kusumadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Menurut saya, tugas hakim itu sendiri dalam menerapkan hukum itu tidak melulu dipahami sebagai upaya sosial kontrol yang sifatnya itu formil dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus itu dia bisa mendesain penerapan hukum itu sendiri sebagai upaya sosial engineering. Jadi tugasnya yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai menerap undang-undang terhadap peristiwa konflik atau berupa berbagai kasus dan konflik, atau sebagai sekedar corong undang-undang, tetapi juga sebagai penggerak sosial engineering itu sendiri. Jadi hal tersebut masuk dalam kepentingan negara, yang dimana paling tinggi dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara. Kemauan negara adalah kemauan publik. Ya, jadi sosiologi jurisprudensi ini sebagai salah satu aliran pemikiran aliran filsafat hukum yang menitikberatkan pada hukum dan kaitannya dengan masyarakat, yang dimana aliran ini hukum yang baik itu harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, yang dimana menurut pendapat luar itu hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang dinyatakan sebagai tujuan hukum. Jadi kesimpulannya ini ya, aliran sosiologi jurisprudensi itu berkembang membahas tentang hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yang dimana dalam masyarakat monoistik tidak begitu suka menerapkan ajaran sosiologi jurisprudensi yang berbeda dengan masyarakat pluralistik seperti masyarakat Indonesia ini, yang dimana nilai-nilai dan tata tertib serta pola perilaku tidak mudah menerapkan ajaran sosiologi jurisprudensi itu sendiri. Jadi sekian pembahasan dan diskusi kelompok kami seputar sosiologi jurisprudensi. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.